kondisi, di tengah situasi kondisi yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan perbedaan dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada saat pembukaan, bahwa kebutuhan untuk selalu meningkatkan kompetensi itu menjadi bagian yang tidak terelakkan bagi seluruh pegawai. Jadi saya berharap pengembangan kompetensi itu menjadi nafas kita semua. Kompetensi dalam hal apapun. Baik kita menjadi pegawai ataupun ya kita tidak lagi menjadi pegawai. Artinya mengembangkan diri dari sisi kompetensi, mengembangkan diri dalam hal apapun itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan itu juga menjadi prinsip hidup saya. Dari dulu saya selalu ingin mengembangkan diri melalui pendidikan di kelas, baik formal maupun non formal, ya, baik yang penjenjangan maupun yang sekolah-sekolah formal. Tidak peduli mau jadi apa, yang penting kita mengembangkan diri. Nah, ketika kita sudah memiliki kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan, itu hanya persoalan waktu, ruang dan waktu. Artinya ketika ruang dan waktu itu membutuhkan, kita sudah siap. Nah itu juga yang saya amati dalam proses sekarang ini, penempatan, pengembangan karir, baik melalui mutasi, promosi, baik yang di CPT pertama maupun yang di level start dan lain sebagainya. Jadi soal kompetensi itu harus kita siapkan secara pribadi. Nah, tinggal pada saatnya ketika memang dibutuhkan, situasi memang membutuhkan, kita sudah siap. Nah, selanjutnya terkait dengan diklat hari ini yang kita akan tutup, kepada panitia saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan yang tidak hadir, 2 orang. Ya, dari beberapa OPD tadi. Itu kita coba evaluasi, kenapa tidak hadir. Jangan-jangan memang di OPD itu tidak butuh lagi karena semuanya sudah pernah diklat. Atau hal lain, apa kita cari tahu. Atau yang dikirim mungkin tidak minat gitu. Karena mungkin tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi evaluasi kita lakukan secara menyeluruh, ini sebagai bahan nanti untuk pengambilan keputusan di diklat-diklat berikutnya. Kemudian bagi yang 35 sudah lulus, itu juga harus dievaluasi dari sisi nilai kemanfaatannya. Benar nggak mereka yang lulus itu memang butuh? Jangan-jangan mereka pernah juga melakukan diklat seperti ini gitu. Jadi ngumpulin sertifikat gitu. Atau begitu nanti lulus, tuh nggak itu bermanfaat diklatnya. Jangan-jangan dia ditugaskan di tempat lain, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang 3 orang yang tidak mendapatkan sertifikat. Ini juga dievaluasi. Apa masalahnya? Apakah yang bersangkutan memang bukan bidangnya? Atau juga mungkin dia pernah ikut diklat, sudah punya sertifikat, atau memang dia memiliki kinerja yang tidak baik. Jadi selain soal kebutuhan pribadi, diklat ini kalau memang sudah ditugaskan oleh OPD-nya, menurut saya ini adalah bagian daripada kinerja. Jadi akan kita evaluasi kinerjanya kalau memang tidak melaksanakan diklat dengan baik. Nah itu bagi peserta. Kemudian bagi pengajar, bagi wijaiswara dan lain sebagainya. Ini adalah situasi yang menuntut perubahan dari kebiasaan kita dalam cara mengajar, cara menyampaikan materi. Jadi yang kita terbiasa dengan situasi yang bertatap muka, yang interaksi langsung, saat ini harus dilakukan melalui cara-cara yang virtual.
Sehingga ini mengandung tantangan tersendiri. Kita harus bisa mengembangkan metode-metode pengajaran yang lebih efektif. Tidak hanya soal yang selama ini mungkin kita tatap muka melalui penyampaian secara langsung dan sebagainya. Nah, tentu dengan situasi seperti ini kita memerlukan materi bahan ajar yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi penggunaan video, penggunaan animasi, ya, tutorial dan lain sebagainya secara elektronik itu menjadi kebutuhan kita. Jadi walaupun itu dari BPKAD yang bukan sebagai Wijaya Suara, barangkali ini dari BPSDM juga harus menyiapkan, memandu, memfasilitasi supaya fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pengajaran secara virtual itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kepada para peserta yang telah mengikuti diklat dan telah mendapatkan sertifikat, supaya bisa diperdalam, saya meyakini dalam situasi yang penuh keterbatasan, barangkali tidak bisa 100% materi itu bisa diterima dan disampaikan. Nah, tentu ini menjadi trigger, artinya jangan berhenti sampai di sini. Kita cari informasi, cari materi sendiri, supaya apa yang telah disampaikan itu betul-betul kita kuasai. Dan akhirnya kita berharap apa yang jadi materi diklat itu betul-betul bermanfaat. Jadi saya berharap ke depannya kita betul-betul melakukan segala sesuatunya ini tidak hanya formalitas, artinya yang berangkat tidak hanya sekedar berangkat, diklat, yang menyelenggarakan juga jangan hanya sekedar menyerap anggaran, yang mengajar juga jangan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi betul-betul segala sesuatunya harus kita ada capaian atau tol ukur yang secara konkret memang itu dibutuhkan, baik secara individu maupun oleh OPD dan satuan modal oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi sehingga kita betul-betul menghabiskan waktu, menghabiskan sumber daya yang tersedia itu dengan maksimal mungkin, dengan efektif, efisien mungkin. Jadi tercapai sasaran yang akan kita tuju. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya tadi saya lupa sedikit bagi para peserta, setelah dapat sertifikat, setelah mengikuti diklat, tolong diperbarui itu di sistem kepegawaiannya, informasi kepegawaiannya, diupdate, dimasukkan sertifikatnya, dimasukkan pengalaman diklatnya. Jadi ke depan kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi kepegawaian yang nanti bulan Januari akan saya launching, di mana seluruh database kepegawaian itu nanti akan kita simpan sehingga dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kepegawaian, semua database itu, semua informasi terkait dengan personal masing-masing individu itu kita akan dapatkan secara cepat dengan sistem informasi yang terbaru. Jadi soal mutasi, soal diklat, soal segala sesuatunya nanti akan saya mengarahkan semuanya itu secara elektronik. Ya, mulai kenaikan pangkat, mulai yang mau pensiun, yang mau cuti, yang mau izin belajar dan lain sebagainya, nanti saya mengarahkan semuanya secara elektronik. Dan bulan Januari ini akan saya launching aplikasi yang terbaru. Jadi Simpek kita yang terdahulu yang dibangun dari 2015, saya melihat sudah tidak memadai lagi, itu perlu di-upgrade, perlu diintegrasikan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan soal kepegawaian. Nah, kuncinya setelah aplikasi itu nanti terbentuk, Bapak Ibu seluruh pegawai harus mengupdate seluruh informasi individunya itu secara real time. Jadi kalau ada perubahan, pangkat, ada pendidikan, ada golongan, ada diklat yang baru, itu masing-masing harus update. Jadi ke depan kalau sudah bisa seperti itu,
Kenaikan pangkat itu kita tidak perlu lagi bikin usulan, tidak perlu lagi menyampaikan dokumen berkas. Karena semua dokumen itu pada dasarnya tersimpan dalam sistem kepegawaian kita. Nah, itu adalah target sasaran yang ingin saya capai dalam hal kepegawaian ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat. Kita akhirnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita, berguna bagi pemerintah dan masyarakat kita. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLT Kepala BPSDMD yang telah memberikan arahan dan sekaligus menutup kegiatan diklat ini secara resmi. Sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta diklat dan permohonan maaf atas penyelenggaraan ini. Terdapat kekurangan-kekurangan evaluasi. Demikian penutupan acara ini. Selamat menunaikan tugas kembali. Laporan secara tertulis nanti kami akan sampaikan kepada Pak PLT. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Belum penutupan belum nih? Mungut. Pada lo gitu ya. Yusuf. Halo Ngit. Halo. Ya, halo. Tadi bermasalah laptopnya. Kacau. Anu bermasalah berarti itu lulus. Lulus. Yakin lulus sama. Lulus. Lulus tilu, fokus tadi saya. Tadi saya jadi. Ya kemana ya penutupannya? Hah? Keanyar. Iya Jumat mah sepi. Aduh. Keanyar. Lulus gak semangat baik.